Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Cahaya, perwakilan dari SMP Ranca Manyar kelas 8. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin mempresentasikan review buku yang berjudul Lahi-Lotte. Saya menggunakan metode Fishbone. Ini dia, teman-teman. Cerita ini ditulis oleh Yustitia Angelina dan diterbitkan oleh Lintas Media Jombang. Tebal halaman buku ini adalah 128 halaman. Dalam cerita ini mengandung pertanyaan yang mengikuti 5W 1K. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ada pertanyaan yang ke-1, yaitu apa. Ini menanyakan apa yang terjadi pada cerita tersebut, yaitu Lahi-Lotte yang mencuri selendang dari salah satu bidadari yang sedang mandi di sungai. Yang kedua, ada di mana. Ini menanyakan di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di sungai dekat mata air. Yang ketiga, ada kapan. Kapan peristiwa ini terjadi, yaitu ada zaman dahulu kala. Yang keempat, ada siapa. Ini menanyakan siapa yang terlibat pada cerita tersebut, yaitu ada Lahi-Lotte dan 7 bidadari. Yang kelima, ada mengapa. Ini menanyakan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Karena Lahi-Lotte yang suka kepada salah satu bidadari yang sedang mandi di sungai. Dan yang terakhir, ada bagaimana. Ini menanyakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi, pada zaman dahulu kala, Lahi-Lotte sedang mencari rotan di hutan. Tak sengaja, ia melihat bidadari yang sedang mandi di sungai. Lalu ia mengambil selendang dari salah satu bidadari yang sedang mandi di sungai itu. Tiba-tiba, bidadari-bidadari itu tersadar bahwa Lahi-Lotte sedang mengintipnya. Lalu, bidadari-bidadari itu pergi ke kayangan, kecuali bidadari yang kehilangan selendangnya. Ketika sedang beres-beres rumah, tak sengaja istri Lahi-Lotte menemukan selendangnya yang selama ini hilang di dalam tabung bambu. Istri Lahi-Lotte senang sekali, lalu ia pergi ke tempat asalnya, yaitu kayangan. Pada hari itu Lahi-Lotte sedang beruntung karena mendapatkan rotan yang sangat banyak. Tapi kebahagiaannya itu lenyap ketika melihat tabung bambunya sudah kosong. Tiba-tiba datang seorang Polahi. Ia datang ke hadapan Lahi-Lotte. Polahi yaitu suatu suku yang tinggal di tengah hutan. Sang Polahi berkata, "Rotan ini akan membantumu ke kayangan. Temui istrimu di sana." Singkat cerita, Lahi-Lotte pun bertemu dengan istrinya di kayangan. Istri Lahi-Lotte sedang sibuk mencari kutu di kepala Lahi-Lotte. Tanpa sengaja, ia melihat ada uban di kepala Lahi-Lotte. Lalu ia terkejut melihat uban yang ada di kepala Lahi-Lotte, karena orang yang beruban tidak boleh ada di kayangan ini. Lahi-Lotte pun bertanya, kenapa orang beruban tidak boleh ada di kayangan? Istrinya menjawab, apalah arti sebuah cinta jika Tuan beruban? Apalah arti sebuah kayangan kalau Tuan tinggal di bayang? Lahi-Lotte sungguh tidak menyangka ternyata akibatnya sungguh berat. Lalu ia turun ke bumi menggunakan sebilah papan. Lahi-Lotte bersumpah, sampai senja umurku nanti, berbatas pantai Pohe, berujung kain kafan, di sana telapak kakiku akan terpatri sepanjang jalan. Hikmah dari cerita Lahi-Lotte ini adalah jangan membuat susah diri sendiri ataupun orang lain, dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.